Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur atas segala karunia yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqamah dalam kesyukuran, dan semoga kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah dalam sunnah beliau menghadapi kehidupan. Semoga dengan syukur, semoga dengan ittiba' kepada Rasulullah segala kehidupan kita insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menggantikan pemain utamanya. Saya pemain pengganti nih, ya. Dan bahasannya masalah fiqh sunnah. Nah, saya akan mengambil fiqh juga. Ya, jadi kita membahas masalah fiqih. Kalau tidak salah, bahasan Ustadz kemarin taharah sudah selesai Pak ya? Ada yang ingat gak? Selesai taharah ya? Ya, taharah kalau nggak salah sudah masuk kitabus shalah, membahas tentang masalah salat. Jadi kesempatan kali ini insyaallah saya akan memberikan penjelasan terkait dengan hal apa saja yang kita butuhkan ketika ingin mendirikan salat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam salat ada yang disebut dengan rukun salat. Kalau rukun salat tidak dilakukan, maka salatnya sah apa batal? Batal. Tidak sah. Itu dalam ilmu fiqih gitu. Tapi kalau sunnah salat lupa, maka itu boleh ditempel dengan sujud sahwi. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas masalah rukun. Ya. Ruknun min arkanis shalah. Ya. Salah satunya adalah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Ijma' para ulama bahwa membaca surat Al-Fatihah dalam salat jahar maupun salat sir wajib
dan termasuk salah satu dari rukun salat. Jadi kalau ada orang tidak membaca Fatihah dalam salatnya, maka salatnya batal. Ada imam lupa baca Fatihah, ya maka salatnya akan diulang, batal. Nah, itu kalau konsekuensi daripada rukun. Tapi kalau sunnah-sunnah salat yang lainnya, maka boleh ditempel dengan sujud sahwi, yaitu ketika berakhir atau ketika tahiyat sudah mau berakhir sebelum salam. Nah, yang jadi masalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, membaca Fatihah dalam salat sepakat para ulama wajib. Ya, kita juga sepakat ya. Karena ulama sudah sepakat, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i sepakat bahwasanya qiraatul Fatihah fi shalah sirran aw jahran wajibun mutlaqan, wajib mutlak, tidak boleh ditawar-tawar. Kalau ada aliran ya, aliran yang tidak membaca Fatihah dalam salat, pastikan alirannya sesat. Ya, pastikan alirannya sesat. Yang jadi masalah di kita Bapak yang dimuliakan Allah, apa yang dikatakan Imam Syafi'i dalam kitab I'anatut Talibin. Nah, ini yang paling berat ini. Semoga kita bisa melakukan ini dengan sebaik-baiknya ya. Apa katanya? Nah, ini bahasan tentang qiraatul Fatihah fi shalah. Ya. Maka beliau rahimahullah Imam Syafi'i mengatakan wa yajibu 'alal musalli ay yura'iya al-hurufu min al-Fatihah. Wajib bagi orang yang sholat menjaga betul huruf-huruf yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Madduhu, panjang pendeknya. Idghamuhu, gunnah-gunnahnya. Hati-hati ini ya. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi kita yang sholat itu harus benar-benar menjaga bagaimana cara pengucapan huruf mad, gunnah ketika membaca surat Al-Fatihah, karena itu hukumnya wajib. Nah, itu poin pertama. Jadi kalau membaca surat Al-Fatihah itu tidak semau kita. Tidak semau kita untuk membaca itu. Nah, terus bagaimana dong Ustadz untuk membaca Fatihah itu dengan baik dan benar? Berarti belajar. Belajar makharijul huruf, belajar mengenali mad, panjang, gunnah dan lain sebagainya. Ya, Ustadz belajar kan sudah tua nih Ustadz, sudah uzur. Tidak ada kata uzur dalam belajar. Maka masjid memfasilitasi itu. Nah, ini promosi lagi nih ya, nggak apa-apa kan? Ini saya akan bahas ini karena berhubungan dengan program yang akan kita lakukan di masjid. Jadi masjid sudah mewadahi ada kajian tentang cara mengucapkan huruf hijaiyah dan ilmu tajwid lengkap. Insya Allah akan kita gulirkan di masjid ini. Jadi kalau bapak nggak ikut, bapak yang salah. Bukan imam yang salah ya, bapak yang salah. Nah, kenapa nggak mau belajar? Oh, nggak ada waktu Ustaz. Kita korek lagi.
waktu antum sehari semalam itu berapa jam, ya kan? Terus untuk belajar 1 jam lah bikin. Apa antum ndak berpikir berapa waktu yang Allah fasilitasi antum untuk belajar hanya 1 jam saja, nggak mau? Padahal kita semua terlena dengan kehidupan puluhan jam dalam kehidupan kita dalam sehari semalam. Nah, jadi nggak ada alasan, ya. Jadi masjid sebagai wadah dakwah, di mana-mana pun masjid mungkin program ini sudah diadakan. Nah, program ini kita hantarkan ke hadapan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Manfaatkan sebaik-baiknya, karena berhubungan dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah wajib, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan yang wajib, kalau bukan karena dia, maka itu wajib. Ya, gitu ya. Man la yatimmu bihil wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kalau bukan karena sesuatu, maka yang sesuatu itu wajib hukumnya. Nah, itu ya. Itu kaidah usul fiqih. Al-Fatihah wajib. Supaya gugurnya kewajiban Fatihah itu dalam salat harus belajar, maka wajib belajar tentang bacaan Fatihah. Nah, itu kata Imam Syafi'i. Maka kita yang membaca surat Al-Fatihah, baik imam maupun makmum, maka harus hati-hati, harus punya ilmu tentang itu. Ya, maka dengan demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika salat itu dilarang keras untuk terburu-buru dalam bacaan. Nah, kenapa? Karena kembali tadi pendapat Imam Syafi'i, wajib bagi orang yang salat untuk menjaga huruf, panjang pendek, gunnah, semuanya yang ada berkaitan dalam bacaan salat. Ya, gitu. Bisa dipahami ya? Itu yang pertama. Maka bagi yang membaca Fatihah baik imam maupun makmum, diwajibkan dalam membaca itu bisakinah wal waqar, tenang dan tidak terburu-buru. Nah, ya. Jadi ada kalau di gerakan salat ada tomak ninah. Maka dalam bacaan Fatihah jangan terburu-buru, harus ya as-sakinah, tenang. Jangan terburu-buru. Yang terburu-buru gimana Ustaz? Nah, Bapak sendiri udah tahu lah ya. Baca Fatihah 1 napas. Nah, ini juga hati-hati nih. Ya, kalau tidak sesuai waznul mad ataupun timbangan panjang pendek dan gunahnya dan tempat keluar huruf daripada surat Al-Fatihah, maka ini akan jadi masalah buat kehidupan ibadah kita. Wabil khusus salat. Maka prioritasnya dalam ibadah kita ini adalah salat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasibu bihil 'abdu as-salah. Pertama kali yang dihisab nanti amalan hambaku, kata Rasul, adalah as-salah. Kalau salatnya baik, maka amalnya akan dianggap baik oleh Allah. Kalau salatnya tidak benar, maka amalan yang lainnya akan berdampak tidak benar. Maka dengan demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mulai dari sekarang cobalah dalam membaca Fatihah itu dengan as-sakinah wal waqar, ya, tenang dan tidak terburu-buru. Itu yang pertama.
Yang kedua, kalau kata Imam al-Jumhurul Ulama, Imamul Arba'ah mengatakan membaca Fatihah itu wajib mutlaqan fi sirriyan wa jahran, pada ketika salat jahar dan salat fardu, salat jahar dan salat sir, maka ketika kita berimam, mengikuti imam, bagaimana cara kita untuk membaca Fatihah agar semuanya terpenuhi dengan sebaik-baiknya, ya. Maka cara ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dijelaskan oleh para ustadz atau para kiai, mungkin ini cuma hanya menguatkan saja. Kalau belum pernah dengar, nah simak baik-baik ya. Nah, baik. Kita akan mulai dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi ummil kitab." Ya. Tidak sah salat seseorang kalau tidak membaca ummul kitab, yaitu Al-Fatihah. Ya. Terus bagaimana kita sebagai makmum dalam konteks hadis ini? Makmum ngapain? Di mana kesempatan dia untuk membaca surat Al-Fatihah ketika imamnya membaca? Nah, ini ada dua hadis. Kalau yang ini ya, personnya harus membaca. Dari hadis ini makmum juga mesti membaca. Kalau tidak makmum membaca Al-Fatihah dalam salat, maka salatnya tidak sah. Ini hadis pertama. Jangan sampai di situ Bapak yang dimuliakan Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shalla khalfal imam qira'atul imam qira'atul lil ma'mum." Siapa yang salat di belakang imam, maka bacaannya adalah bacaan imam. Jadi kalau imamnya sudah membaca Fatihah, ya, Bapak ndak usah baca Fatihah lagi. Sah enggak? Sah. Saya ada yang ragu ya? Contoh, Allahu Akbar, baca surat, bukan surat, membaca doa iftitah, baik Allahu Akbar kabira ataupun Allahumma ba'id, terserah mau yang mana, ya. Baik, kemudian dia membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makmumnya bingung, kapan saya baca Fatihah nih? Kalau memegang dengan hadis yang pertama, nah, maka ya salatnya tidak sah. Ya, la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tuh. Kalau memegang hadis kedua, Bapak tidak usah mikirin, ikut aja imam. ikut imam. Udah diam aja. Diam aja. Tidak usah protes. Itu kalau berimam kayak gitu. Apapun yang dilakukan imam, ikutin. Kalau imam kunut, ente juga kunut. Kalau imamnya nggak kunut, tidak usah. Ya. Tapi kalau imam membuat kesalahan dalam salat, kekhilafan, wajib antum protes.
dengan kalimat subhanallah. Jangan protes kayak orang yang tidak punya ilmu ya. Gitu ya. Ya. Apa katanya? Woi, salah woi. Ada yang kayak gitu? Ada. Dia nggak sadar ya. Aduh, gitu ya. Subhanallah. Ini protes gitu dalam sholat. Baik, jadi gitu ya. Poin pertama, kalau memahami satu hadis ini, memang kita makmum ini mesti harus membaca Al-Fatihah. Hadis yang pertama. Kalau hadis yang kedua, makmum ndak usah baca Fatihah. Ya, diam aja. Ikutin aja imamnya. Karena imam itu akan mempertanggungjawabkan semua kegiatan salat mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Maka yang mau jadi imam kalau memegang hadis yang kedua ini, tanggung jawab antum besar. Jamaah Masjid Qarihat Thaibah ada 100 orang enggak? Ada ya, lebih malah ya. Imamnya akan memikul semua, akan bertanggung jawab semua tentang apa yang terjadi dengan kegiatan makmum di belakangnya. Masya Allah, itu konsekuensinya luar biasa. Maka para imam harus dibekali dengan ilmu qiraah, ilmu tentang cara membaca Al-Quran. Tidak sembarangan ternyata, karena ini hadis ini loh, ya. Kalau kita berpegang teguh kepada hadis yang pertama, Pak, maka para ulama berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat dalam arti apa? Ya. Kalimatnya seperti ini. Wa in asra'al imam, jika imamnya terlalu cepat dalam membaca surat Al-Fatihah dan tidak bisa kadar ukurannya untuk kita ikuti bacaan Fatihah dia atau si imam, ya, maka para ulama membuat satu fatwa, ya. Sebentar. Wa aidan katsirun minal ulama afta bi qira'atiha fi sakit al-imam. Jadi sebagian para ulama berfatwa waktu kita membaca surat Al-Fatihah ketika imam menarik napas antara ayat pertama ke ayat kedua, ya, di situ kesempatan kita untuk membaca Fatihah. Kalau masih berkukuh, masih istiqamah dengan dalil yang pertama, la salata liman lam yaqra bi ummil kitab, maka solusinya ini, ya. Solusinya ini apa? Imamnya membaca surat Al-Fatihah. Contoh, mathalan yaqra'ul imam alhamdulillahi rabbil alamin. Kan nggak langsung toh. Ayat keduanya kan dia jeda. Disitulah Bapak membaca Al-Fatihah, baca dalam hati alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal mustaqim. Dan seterusnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita kan kacau tuh. Seharusnya panduannya dari imam kan? Amin. Baru kita amin. Kan gitu seharusnya kan? Ini enggak. Imamnya belum amin, dia udah amin duluan. Nah, seharusnya jeda dulu di situ, kasih kesempatan mereka-mereka yang membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sampai habis baru dikatakan amin. Ini khilaf para ulama. Langsung amin boleh, kalau mengacu kepada ini, nah boleh dilakukan. Berhenti sejenak waladdallin. Tunggu komando dari imam. Amin. Baru sama-sama amin. Kalau berpatokan kepada fatwa yang pertama. Yang kedua, Bapak yang dimuliakan Allah. Kalaulah imamnya membaca tidak ada jeda antara ayat pertama ayat kedua dan itu terlalu cepat, iya kan? Kalau kita berpegangan kepada yang pertama hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, dan ini juga ada landasannya. Ketika itu amma law kana al imamu yasra'u bi qira'atihi, dan adapun kalaulah sekiranya imam mensegerakan atau cepat dengan bacaannya, wala yatruku waqtan, dan tidak meninggalkan satu kesempatan bainal fatihah, di antara fatihah, wa bainas surah, dan surat, fa aqulu iqra'ul fatihah fi, dan kalian bacalah fatihah itu ketika imam itu berhenti di antara ayat per ayat, fi nafsika, pada diri atau pada di hati, di dalam hati. Lianna Abu Hurairah, nah karena Abu Hurairah pernah ditanya pada masalah ini. Bagaimana nih pendapat antum Abu Hurairah, kalaulah sekiranya imam tidak memberi kesempatan buat makmum untuk membaca Fatihah dalam salat? Maka Abu Hurairah menjawab, ya bani, wahai orang-orang yang ada di sini yang bertanya, iqra'uha fi nafsika, maka bacalah ia pada diri Anda ataupun pada hati Anda, di dalam hati bacanya. Itu maksud daripada perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anha. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam konteks ini ketika membaca surat Al-Fatihah, pilihannya mau membaca atau tidak membaca, maka kita melihat kondisi imam yang ada. Ya, kalau kondisi imam kita udah tahu, makanya imam itu harus imam tetap. Karena imam ini kan macam-macam nih. Hari akhirnya makmumnya bingung gitu. Oh, nih imamnya ini baca Fatihahnya ini di penggal-penggal ayatnya nih, cocok gua nih, gitu ya. Kedemanan saya ini nih, kesempatan saya baca Fatihah ini ada nih. Wah, ini imamnya beda lagi nih, ya. Imamnya udah lain lagi nih. Ini cepat banget ini. Nah, jadi antara imam dan makmum harus ada koneksi ini sebenarnya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi harus ada keterikatan. Ketika imam membaca surat Al-Fatihah, maka di dalam sebuah hadis dianjurkan buat imam untuk membaca surat Al-Fatihah ayatan fa ayatan, ayat per ayat. Walaupun dalam hukum membaca ataupun dalam cara membaca Al-Fatihah itu ada 5 cara, ya. Boleh menyambung bismillah ke Al-Fatihah, Al-Fatihah kayak surat yang lain, atau menyambung semuanya, atau menyambung sebagian dengan sebagian yang lain. Maksudnya apa Ustadz? Contoh,
Kalau imam membaca Al-Fatihah, ini salah satu cara ya, salah satu cara. Bismillahirrahmanirrahim. Menyendirikan atau al-faslu al-basmalah bil Fatihah. Jadi menyendirikan bismillah dengan Fatihah. Yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu disambung semua, boleh? Boleh. Ya. Kenapa boleh? Karena itu satu makna, satu kesatuan. Ya. Kalau kita lihat nanti artinya seperti itu dia. Ya, Maha Suci Allah yang memiliki alam semesta, Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, itu satu kesatuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu udah sendiri. Ya. Nah, boleh juga dibaca langsung. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menyambung ihdina sampai waladdallin. Ternyata Bapak, ihdinas siratal mustaqim dan sirat itu satu kesatuan makna yang menyatu. Atau al-fasila kullul ayah, memisah-misahkan tiap ayat. Dan ini yang disebut di dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membagi Fatihah itu dua bagian. Ya, membagi Al-Fatihah itu dua bagian. Nah, ya. Itu dalam hadis sahih ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab di situ, majadani abdi. Ya. Makanya diharapkan kepada imam ya untuk memfasilah, memberikan jeda antara ayat per ayat. Kalau melihat dari hadis yang tadi yang saya sebutkan tadi, Allah itu membagi Fatihah itu dua bagian. Bagian yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, bagi Allah. Itu milik Allah. Ya. Di antara dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bagiannya siapa? Bagiannya hamba Allah yang melakukan salat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Ini bagian hambaku, kata Allah. Maka dalam konteks ini di sini terjadi interaksi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis itu disebutkan, kalau hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin majadani abdi, Allah menjawab di situ, hambaku telah memuji aku. Ya. Dan seterusnya. Jadi setiap bacaan Al-Fatihah kita itu Allah jawab sampai waladdallin. Dan inilah bagian hambaku, apa yang kalian minta di dalam salat aku akan penuhi, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian Bapak yang dimuliakan Allah, karena ini merupakan salah satu rukun dalam salat dan panduan kita dalam melakukan dan membaca surat Al-Fatihah dalam salat itu sudah ada. Kalau mau membaca, maka bacalah ia ketika imam memberikan jeda dalam bacaan Fatihah. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, sebagaimana Abu Hurairah ditanya tentang imamnya yang cepat bacaannya dalam salat, apa yang dilakukan? Maka bacalah ia di dalam hatimu, fi nafsik. Itu boleh dilakukan. Pendapat ketiga, kalaulah kita mau membaca Fatihah dalam salat, dua istinbat hukum ini boleh kita lakukan. Membaca di antara sela-sela Fatihahnya imam atau membaca tersendiri ketika
imam membaca Fatihah. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, pilihannya adalah tidak membaca Al-Fatihah, karena itu juga sudah ada landasannya. Ya, sudah ada landasannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini yang tidak boleh yang dilakukan oleh makmum ketika berimam kepada seorang imam. Yang pertama, makmum dilarang keras untuk mengeraskan suaranya melebihi suara imam. Ya. Baik dalam takbir, ya. Allahu Akbar, imam datang, dia di belakang, Allahu Akbar. Dilarang keras, tidak boleh. Ya, baik segala hal apapun, bacaan salat tidak boleh dikeraskan, apalagi imam. Kalau umpamanya salat sir, salat zuhur, ya, yang boleh berbunyi itu cuman takbiratul intiqal, takbir yang menginformasikan perpindahan antara rukuk dan sujud i'tidal. Yang lain tidak boleh. Imamnya mungkin terlalu semangat, ya, sampai makmumnya kelabakan, ya. Imamnya membacanya terlalu kencang. Nah, itu juga mengganggu kepada makmum. Apalagi makmum terlalu keras bacaannya. Dan ini juga dilarang. Imam hanya boleh menjaharkan takbiratul intiqal ketika salat sir. Imam hanya boleh menjaharkan salat ketika takbiratul intiqal dan surat Al-Fatihah dan surat yang dibacanya dalam salat dan salam pertama. Itu saja yang boleh untuk dijaharkan. Selain itu tidak boleh. Tidak boleh kedengaran sebelah, karena dia akan mengganggu. Ini terjadi Bapak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Seperti ini dia. Dalam sebuah hadis dijelaskan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bil qiraati fi salatil fajar. Rasulullah menjaharkan bacaannya di dalam salat subuh. Faqamal ar-rijal khalfahu. Ada seorang laki-laki mau berimam dengan Rasulullah. Ketika itu laki-laki ini membaca Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa wa yaqra'u fartajjal qira'ah. Dia membacanya ini dengan meninggikan suaranya, ya, melantangkan suaranya, ya, meninggikan. Wa hadasatu washwishu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Rasulullah merasa terganggu dengan sahabat yang datang tadi. Falamma intaha shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salati. Tatkala Rasulullah selesai dari salat, faqala, maka Rasulullah berkata, ayyukum tunazi'uni fi shalah. Siapa di antara kalian yang membuat salatku tidak tenang? Ya. Faqala ar-rajul, laki-laki ini berkata, ana ya Rasulullah, saya Rasul. Ya. Faqara'tu bi sabbihisma rabbikal a'la. Aku membaca sabbihisma rabbikal a'la. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqra' illa bi ummil kitab.
Ya, jangan kamu membaca kecuali dengan Ummul Kitab. Dan ini menggambarkan bahwasanya membaca bacaan di belakang imam tidak boleh dengan jahar ataupun dengan kencang. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, dan ini sering kita mungkin pernah kita rasakan ya. Ada orang yang di sebelah kita bacaan i'tidalnya barangkali atau bacaan Fatihahnya barangkali terlalu kencang sampai yang ke sebelah kita dengar. Dan ini sangat dilarang ketika kita sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa pendapat lagi yang mungkin nanti akan kita diskusikan ya, bagi yang mau diskusi dengan saya terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ketika Al-Qur'an dibacakan dalam salat, maka dengarkanlah ia dan diamlah. Nah, ini nanti berhubungan dengan bacaan ayat suci Al-Qur'an ataupun ayat yang dibaca dalam salat. Nah, ini firman Allah ini nanti akan menguatkan salah satu pendapat yang ada di dalam pendapat yang disebutkan tadi, baik pendapatnya fatwa para ulama, sebagian para ulama, ataupun pendapat Imam Abu Hurairah ketika ditanya ia tentang bacaan salat imam yang agak cepat. Barangkali itu semoga bermanfaat, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan perbandingan lah dari apa yang bapak-bapak ibu pahami selama ini dan apa yang kurang mungkin bisa kita diskusikan setelah ini. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.